Dari Nippon Indosari Korpindo Tbk atau ROTI, kita bergeser ke emiten sektor consumer lainnya. Dan ini juga menjadi salah satu emiten yang mungkin Anda sudah punya begitu ya di portofolio investasi saham Anda. Kita langsung saja ke Unilever Indonesia Tbk. Kita coba review kembali bagaimana kemudian kinerja yang berhasil dibukukan di tahun 2019 lalu. Dari sisi pendapatan di tahun 2018, Unilever mencatatkan pendapatan senilai 41,80 triliun rupiah. Sementara jika kita lihat hingga akhir Desember 2019, pendapatan yang dibukukan oleh Unilever Indonesia Tbk ini sebesar 42,92 triliun rupiah. Ini berarti terjadi peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 2,67%. Adapun salah satu hal utama yang memang akhirnya mendukung kinerja positif dari sisi pendapatan, yakni penjualan dari sisi domestik ini yang ternyata di tahun 2019 kemarin mencatatkan kenaikan sebesar 5,8% secara year on year. Dan inilah akhirnya menjadi penopang utama dari positifnya kinerja Unilever Indonesia dilihat dari sisi pendapatan. Dari positifnya pendapatan, bagaimana kemudian dengan laba yang dibukukan oleh Unilever Indonesia Tbk? Kita lihat di tahun 2018, 9,08 triliun rupiah yang berhasil dikantongi oleh Unilever Indonesia Tbk. Sementara di tahun 2019 ini laba dari Unilever Indonesia sebesar 7,39 triliun rupiah. Jika kita lihat dari tahun 2018 ke 2019 ini terjadi penurunan sebesar 18,61% dari sisi raihan laba bersih Unilever Indonesia Tbk. Namun ada satu hal yang perlu dicermati bahwa di tahun 2018 Unilever Indonesia melakukan penjualan dari salah satu bisnisnya yakni kategori business spreads, dan inilah akhirnya yang membuat cukup timpang antara perolehan laba bersih di tahun 2018 dan juga 2019, di mana total penjualan dari kategori business spreads di tahun 2018 sebesar 2,1 triliun rupiah. Dan jika kita mungkin bagi Anda yang sebetulnya menilai masih cukup positif, yaitu karena tadi Anda sudah mengeluarkan kinerja dari business spreads di tahun 2018 dan tidak kembali dibandingkan di tahun 2019. Meskipun memang secara buku kita lihat terjadi penurunan begitu ya dari sisi laba bersih Unilever di tahun 2018 dan juga 2019. Sementara dari sisi rasio keuangan perusahaan, liabilitas dan juga ekuitas, apakah masih cukup terjaga begitu ya? Kita coba lihat bersama. Liabilitas dari Unilever Indonesia di tahun 2018 senilai 12,94 triliun rupiah, sementara ekuitas berada di posisi 7,38 triliun rupiah. Debt to equity ratio pada 2018 lalu sebesar 1,75 kali. Adapun di tahun 2019 kita coba lihat pergerakan dari sisi liabilitas ini bergerak atau naik ke level 15,36 triliun rupiah, dan ekuitas justru mengalami penurunan ke posisi 5,28 triliun rupiah. Penurunan dari sisi ekuitas tidak mampu mengimbangi kenaikan dari sisi liabilitas sehingga debt to equity ratio tercatat naik ke level 2,90 kali. Semoga Unilever memang masih terus bisa menjaga level positif dari sisi rasio keuangan perusahaan. Sementara apa saja yang akan dilakukan oleh Unilever Indonesia di tahun 2020 kali ini? Tentunya untuk kemudian menunjang kinerja di tahun 2020. Kita coba cermati bersama, ini beberapa strategi yang sudah disebutkan oleh manajemen dari Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama, akan meluncurkan produk baru home and personal care, kemudian produk baru dari sisi food and refreshment, lakukan upaya efisiensi, kemudian juga mengedepankan pedoman USLP. Dan keempat, strategi ini sudah cukup tegas dinyatakan oleh manajemen Unilever Indonesia karena memang akhirnya harus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk kemudian mendukung kinerja perseroan, dan inovasi tentunya masih menjadi salah satu hal yang paling diperhatikan untuk kemudian segera meluncurkan produk-produk baru agar kemudian salah satunya konsumen juga tidak jenuh dan akhirnya memiliki pilihan dari berbagai produk yang ada. Dan kita harapkan memang strategi yang sudah ditetapkan begitu ya bisa memiliki imbas positif terhadap kinerja perusahaan. Sementara bagaimana dengan pergerakan saham dari Unilever Indonesia Tbk atau UNVR dalam 6 bulan terakhir, kita lihat bersama. Sebelum stock split dilakukan, ini pemirsa, pada Oktober 2019 lalu, saham Unilever berada di level Rp43.875, kemudian bergerak mengalami penurunan hingga Desember di tahun lalu ke level Rp42.175 per saham. Sementara pasca dilakukan stock split dengan rasio 1:5, harga saham Unilever Indonesia di Januari 2020 berada di level Rp8.250 dan sayang sekali harus kembali mengalami penurunan ke level 7875
di Februari dan juga 7.200 pada Maret. Sehingga dalam 6 bulan terakhir memang ini terjadi koreksi begitu ya dari sisi saham Unilever Indonesia. Sementara jika kita lihat memang Unilever ini memiliki caps yang cukup besar di pasar modal Indonesia senilai 278,5 triliun rupiah dan memang secara year to date masih terkonfirmasi membukukan kinerja yang negatif. Tapi lagi-lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda apakah memang Unilever masih cukup sesuai dengan strategi investasi Anda hingga sejauh ini. Ya pemirsa, itu tadi informasi dua emiten yang sudah merilis kinerja keuangan di tahun 2019. Selanjutnya kita coba lihat bersama bagaimana kemudian posisi dari indeks harga saham gabungan hingga penutupan di sesi 1 hari ini. Di mana berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, IHSG masih terus melanjutkan pergerakan positif pasca dibuka di sesi 1 tadi di level 5.149.493 dan IHSG mengalami penguatan 2,30% ini cukup signifikan, naik 118,372 poin ke level 5.255.181. Nilai transaksi yang tercatat pada paruh pertama perdagangan di hari ini senilai 3,069 triliun rupiah dengan didominasi sebanyak 251 saham bergerak menguat. Adapun secara year to date kinerja IHSG masih membukukan kinerja negatif minus 16,58% dan foreign investor membukukan net sell di pasar reguler senilai 275,30 miliar rupiah. Ya pemirsa, untuk mengulas lebih lengkap begitu ya bagaimana kemudian dengan posisi indeks harga saham gabungan terkini dan juga dua emiten yang sudah kami informasikan tadi sudah tersambung siang hari ini dengan Chris Aprilioni, analis jasa utama Kapital Sekuritas. Selamat siang Chris. Selamat siang. Ya Chris, ini kita lihat dari indeks kita terlebih dahulu begitu ya, ditutup positif sekali di sesi 1 pasca dibuka juga tadi menguat signifikan begitu. Apa kemudian yang menjadi catatan di sesi 1 kali ini? Ya, kalau kita lihat sesi 1 kali ini mengalami technical rebound ya dari hari kemarin yang terkoreksi cukup dalam. Ditambah juga kalau kita lihat di Amerika juga indeks Dow Futures-nya mengalami penguatan. Oke, jadi memang ini technical rebound. Kemudian dari Dow Futures juga terlihat sudah ada indikasi positif meskipun kemarin dari sisi 3 indeks utama mengalami pelemahan gitu ya. Tapi apakah kemudian ini masih akan berlanjut hingga sesi kedua nanti, Chris? Ya, untuk penguatan kemungkinan masih akan bertahan sampai ke sesi kedua nanti. Oke, apakah kemudian masih akan lebih signifikan lagi nanti di sesi 2 atau justru memang 2% saja hingga akhir sesi ini sudah cukup oke begitu? Ya, kalau kita lihat pergerakan dari sesi 1 ini dari 1,3 sampai 2,7%. Gitu. Jadi ya kemungkinan hari ini akan bergerak masih pada rentang seperti itu dengan prediksi saya penutupan nanti di area 2,5%. Oke, jadi diproyeksikan 2,5% kenaikan masih mampu dibukukan begitu ya. Sementara jika kita lihat posisi IHSG kita yang menghijau, technical rebound di saat ini, apakah kemudian dua saham tadi yang kami informasikan, Chris, ada Unilever Indonesia dan juga ada Roti begitu dari sisi sektor konsumsi, apakah kemudian bisa dijadikan pilihan atau justru Anda memiliki analisis lain? Ya, untuk pada masa sekarang ini memang sektor consumer akan lebih stabil ya kinerja perusahaannya, sehingga untuk memulai membeli sahamnya ya terlebih lagi Unilever di mana sudah terkoreksi cukup dalam menarik sekali sebenarnya. Oke, tapi dengan capaian di tahun 2019 apakah kemudian itu juga bisa menjadi dasar akumulasi begitu untuk Unilever Indonesia dan juga Roti yang memang masih cukup positif meskipun Unilever kita tahu ini labanya menurun di tahun lalu? Ya, secara umum kalau kita lihat memang untuk Unilever terlihat menurun labanya. Tetapi kalau kita lihat secara lebih lanjut, laba di tahun 2019 kemarin dikarenakan adanya penjualan dari brand Blue Band-nya gitu. Jadi memang terlihat ketika 2019 kemarin 2018-nya labanya meningkat, lalu 2019 terlihat menurun. Tetapi secara kinerja kalau kita keluarkan penjualan Blue Band, menurut saya Unilever masih cukup baik. Oke, Unilever masih cukup baik. Apakah kemudian akhirnya ada yang bisa kita perhatikan begitu level-level Unilever? Apakah kemudian saat ini sepertinya sebelum kita ketinggalan ya boleh saja begitu? Menurut Anda seperti apa, Chris? Ya, menurut saya untuk mulai membeli Unilever masih cukup baik di harga sekarang di 7.200. Karena jika kita konversikan sebelum stock split kemarin, maka 7.200 ini seharga dengan 36.000.
gitu. Di mana 36.000 itu harga saham di saat Unilever 5 tahun lalu. Sedangkan Unilever pada hari ini kinerjanya berbeda jauh dengan 5 tahun lalu. Oke, jadi memang sepertinya level saat ini secara evaluasi sudah cukup menarik begitu ya? Betul. Oke, sementara satu emiten lainnya tadi yang juga sudah kami informasikan, begitu ada Roti begitu ya, atau Nippon Indosari Korpindo Tbk. Apakah kemudian ini juga menjadi salah satu emiten sektor consumer yang bisa kita perhatikan begitu? Ya, untuk Roti sendiri memang cukup menarik. Dikarenakan penurunan IHSG belakangan ini tidak terlalu berpengaruh ya pada saham Roti gitu. Jadi memang konsumer yang lebih defensif, menurut saya Roti cukup baik untuk dimulai pembelian, ditambah juga kinerjanya meningkat 73% ya di tahun 2019 ini. Jadi Roti merupakan salah satu perusahaan yang cukup baik untuk diakumulasi. Ada target price tertentu untuk Roti? Roti target saya di tahun ini di area 1.450. Oke, baik, itu sepertinya bisa menjadi acuan juga begitu ya untuk para investor yang mungkin masih cukup tertarik dengan saham Roti. Baik, terima kasih banyak Chris sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Ya, terima kasih Mas Fajar. Ya, pemirsa, informasi lebih lengkap terkait dengan penutupan indeks harga saham gabungan di sesi 1 akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.